Kasus Vina menarik perhatian masyarakat, tapi kamu tidak ada bacot, tidak ada komentar apapun. Rocky Gerung, kamu sibuk terus mengkritik Presiden Jokowi. Rocky Gerung, apa prestasimu? Nothing. Karena gak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, kembali Bang Hotman Paris menyinggung soal Bung Rocky Gerung, di mana kita tahu semua bahwasanya Bang Hotman Paris yang selama ini mengungkap kasus Vina. Tapi nggak tahu kenapa di tengah perjalanan beliau malah justru membelok. Teman-teman semua, di situ akhirnya Bang Hotman Paris sedikit ya menarik nama Bung Rocky Gerung, di mana Bang Hotman Paris menginginkan adanya statement dari Bung Rocky Gerung mengenai kasus Vina ini, karena kita tahu ya bahwasanya suara dari Bung Rocky Gerung banyak yang mendengar. Nah, di sini Bang Hotman Paris menantang Bung Rocky Gerung untuk bersuara. Tapi di sini Bang Hotman Paris ada kata-kata sedikit gimana ya? Beliau mengatakan jangan hanya ngoceh-ngoceh doang, jangan hanya mengkritik presiden saja. Padahal ya Bung Rocky Gerung memang tercipta untuk mengkritik penguasa alias presiden. Mungkin beliau tidak serak aja kalau mau mengomentari kasus Vina karena sudah ada yang menanganinya. Kurang lebih seperti itu ya. Apalagi selama ini Bung Rocky Gerung memang mengkritik pemerintah itu dengan tajam. Bahkan sampai kadang-kadang banyak orang yang justru sakit hati dengan kritikan dari Bung Rocky Gerung. Dan nanti kita akan jelaskan lagi kepada Bang Hotman Paris yang melalui video-video tersebut. Oke teman-teman semua, kenapa Bung Rocky Gerung tidak mengkritik kasus Vina? Kita lihat videonya. Misteri kematian Vina, kenapa Rocky Gerung tidak bersuara padahal ini berkaitan dengan kekuasaan? Hotman Paris sindir keras sosok Rocky Gerung. Bang Hotman sebut, kenapa kau Rocky di kasus Vina Cirebon ini kamu tidak mau angkat bicara? Kamu hanya sibuk mengkritik presiden. Pandangan Bang Hotman kenapa perlunya sosok Rocky Gerung ini bersuara tidak dipungkiri karena Rocky Gerung adalah seorang komentator politik, filsuf, akademikus, dan intelektual publik Indonesia yang dimana suaranya cukup didengar di tanah air. Namun kenapa ia bungkam juga masih misteri. Padahal kasus Vina ini sudah dilihat oleh dunia. Wajar dan pantas jika sosok Rocky Gerung ikut angkat bicara. Atau ada yang disembunyikan dari sosok Rocky Gerung dari kasus Vina Cirebon ini ya. Hotman Paris sindir keras sosok Rocky Gerung. Bang Hotman sebut, kenapa kau Rocky di kasus Vina Cirebon ini kamu tidak mau angkat bicara? Kamu hanya sibuk mengkritik presiden. Halo Rocky Gerung, Rocky Gerung, Mr. Bujangan. Begitu banyak masalah hukum di masyarakat. Kasus Vina menarik perhatian masyarakat, tapi kamu tidak ada bacot, tidak ada komentar apapun. Rocky Gerung, kamu sibuk terus mengkritik Presiden Jokowi, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk kepala negara. Rocky Gerung, apa prestasimu? Nothing. Ya, keluarga nggak punya, mana prestasimu duniawi dan lain-lainnya, baik dalam karir. Ya, makanya halo seluruh saluran TV dan juga KPI, awasi, jangan biarkan Rocky Gerung terus-terusan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk kepala negara. Begitu banyak masalah hukum rakyat kecil, kamu diam saja, tidak ada komentar. Yang kau sorot terus-terusan Jokowi, Jokowi, Jokowi. Lu apa prestasimu? Nothing. Tapi kalau kita mau mengkritik presiden kan tidak harus mempunyai prestasi ya. Bagaimana kita melihat kebijakan dari presiden, kita komentari, kita kritiki. Kan nggak masalah juga tuh. Dan di sini Bang Rocky Gerung itu benar-benar mengkritik presiden dengan tajam. Ya kalau mungkin Bang Hotman Paris agak sedikit tersinggung dengan kritikan dari Bung Rocky Gerung kepada Pak Presiden, ya wajar saja sih karena memang sangat keras sekali. Nah mungkin Bang Hotman Paris harus lihat video ini biar lebih paham ya statement dari Bung Rocky Gerung. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti
pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Nggak usah saya lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih pada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Gitu. Nah, saya berterima kasih pada mereka. Mereka mendukung saya, banyak wawancara di media massa itu, dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi itu. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia tuh. Paham kan dari sini? Nah, ini juga ada ya kritikan Bung Rocky Gerung kepada Pak Jokowi mengenai IKN juga. Kita lihat videonya. Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu, merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi. Nah, hal-hal seperti inilah yang Bang Rocky kritiki gitu loh. Jadi kalau bukan dia siapa lagi? Dan dengan kritikan beliau, masyarakat jadi tahu dan paham. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman semua ya. Bagaimana IKN sekarang, memang kenyataannya belum ada investor asing yang mau invest ke sana gitu loh. Coba kita dengarkan yang ini. Pak Bahlil akui investasi asing belum masuk ke IKN. Total anggaran IKN ada di 466,9 triliun. 20%-nya itu dari APBN, sekitar 90,4 triliun. Dan sampai saat ini itu udah dianggarkan sebanyak 71,8 triliun. Artinya sisanya tinggal 18,6 triliun yang dari APBN. Nah, terus sisanya dari mana? Nah, salah satunya itu dari investasi gitu. Masa pakai uang tapera? Terus muncullah pertanyaan, kenapa sih Bang investor luar itu nggak mau investasi gitu? Selain emang IKN-nya ya emang banyak memunculkan tanda tanya gitu. Di Indonesia sendiri gitu, di mata investor luar itu emang kurang menarik. Kalau dari data FDI World Bank, indeks Indonesia itu kecil banget kalau dibandingkan Malaysia sama Vietnam. Ya orang-orang lebih tergiur bakal investasi ke sana. Penyebabnya ya banyak lah, ini bisa kita bicarakan dengan panjang gitu. Dimulai dari kebijakan pemerintahnya, terus prosedurnya, birokrasinya yang ribet, dan kepastian hukumnya yang nggak ada. Belum kalau kita berbicara tentang sumber daya manusianya, terus budaya korupsi, kolusi, nepotismenya masih gede gitu di sini. Jadi ibaratnya kita tuh nyari investor gitu, tapi ya kitanya nggak introspeksi anjir. Halo Om Bule Lovers, saya berada di tengah hutan belantara IKN
ibu kota koruptor nepotisme. Dan saya ingin menunjukkan ya proyek yang luar biasa di IKN ibu kota koruptor nepotisme sudah ada lapangan golf. Itu di situ ya para pejabat sedang main golf ya. Mereka sedang menikmati hidup. Mereka sedang dihibur oleh kedi-kedi yang unyu-unyu yang gacel-gacel. Dan di sini ada pagar, yaitu antara orang kaya dan orang kismin. Dan kita tidak boleh melampaui batas di sana ya. Ini khusus hanya orang kaya. Lihat saudara kekasih ya, luar biasa ya. Nah, kita hanya boleh tinggal di sini, rakyat jelata, dan jelalatan. So, tidak boleh melampaui di sana. Oke. Nah, kalian boleh beli tanah di sini, dan saya akan menunjukkan sekarang rumah contoh, yaitu show unit yang disediakan oleh ikan koruptor dan nepotisme untuk kita semuanya ya. Ini adalah rumah contoh yang kalian bisa beli, yang tentu dengan program pajak tabarak, yaitu pajak 3% selama 40 tahun, kalian akan mendapatkan ini. Rumah program tabarak. Ini rumahnya, rumah idaman. Di sini kita melihat, bisa menikmati pemandangan. Inilah rumah. Kita bisa melihat kondisi-kondisi ya, bagus sekali ya. Bersih sekali. Ini nggak butuh AC, nggak butuh air condition karena ini ramah lingkungan. Ini adalah rumah yang disediakan bagi kita semua di ibu kota koruptor nepotisme. Nah, jika kalian ingin pesan rumah ini, saya adalah agen khusus dan kalian bisa langsung DM saya. Ini rumahnya, ini bagus banget ya. Ini tahan hujan, tahan gempa. Mau ada gempa bumi, tsunami, kalian bakal juga aman di situ. Dan kalian untuk masalah ke WC, tinggal ya, kalau bisa nanti kita akan buka jalan dan kita akan boker di situ ya. Kita boker situ, nungging di situ, dan kita akan cepir-cepir di situ ya. Jadi bagaimana guys? Ini adalah ibu kota koruptor nepotisme dan para pejabat sedang main golf, sedang bahagia. Semoga berita ini, yaitu dari channel news, dari reporter, dari negara Italiano, dari Itil Television International. Terima kasih dan salam nepotisme. Gimana tonton semua? Ya, begitulah ya. Oke tonton semua, kita lanjut lagi ke videonya. Apa ASEAN Value versi kalian? Pungli, tukang parkir liar, ibu-ibu gosip di tukang sayur, ataupun mungkin makan apapun harus pakai nasi biar kenyang ya. Ataupun mungkin kalau sekarang yang lagi rame, kalian manut-manut aja meskipun kalian dirugiin sama Raja Jawa. Nah, saat kalian mau kerja pun, misalnya kalau gak punya orang dalam ataupun kenalan, kalian gak akan diterima. Nah, itu ASEAN Value mungkin yang beredar di kehidupan kita gitu ya. Yang katanya kata Om Ari sama Budi di Total Politik ya, itu adalah human right gitu. Dinasti dan ASEAN Value itu adalah human right. Jadi politik dinasti itu gak apa-apa meskipun misalnya ada yang korupsi bupatinya ya, dan akhirnya mau diungkap nih, ternyata bupati selanjutnya itu istrinya, jadi gak keungkap. Ternyata si korupsi ini ditutupin lagi sama adanya yang nanti ngejabat lagi, nanti diterusin sama anaknya, akhirnya korupsinya terus tertutupi karena keluarga itu menjabat terus ya. Karena ini dicontohkan oleh Raja Jawa yang sekarang gitu ya. Ya, sehingga kita hidup di negara yang menganut ASEAN Value yang kuat banget, sehingga misalnya nih di negara-negara Asia itu ada hierarki. Saat kita hidup itu diatur dengan hierarki. Hierarki ini gampangnya adalah
di mana pasti ada kelompok masyarakat yang kaya, berjuis gitu, yang penjabat, yang ningrat, yang darah biru gitu, pemerintahan. Nah, itu masyarakat tinggi. Jadi mereka bisa boleh seenaknya. Tapi kalau kita masyarakat jelata itu gak boleh protes, gak boleh apapun, gak boleh bersuara, karena ini adalah ASEAN value. ASEAN value adalah menekan masyarakat kecil dan juga membiarkan masyarakat yang punya kuasa seenak-enaknya. Karena kita ini ASEAN value, karena ASEAN value itu adalah human right. Dinasti politik itu adalah human right. Jadi paham ya, sekarang jangan protes-protes lagi. Wahai masyarakat jelata, manut aja sama Raja Jawa, karena kalian bakal dikasih makan gratis. Hasil pemilu 2019 itu lu cebong atau kampret. Sekarang itu lu harus disclaimer. Kalau gua anti sebuah keputusan pemerintah, gua bukan anak abah. Kayak bukan berarti kalau gua anti sesuatu yang pemerintah lagi lakukan, gua anak abah, enggak gitu. Atau gua 16%. Benar, atau gua tim low bet. Iya. Gua emang anti pemerintah, lagi nggak suka dengan peraturan itu aja gitu. Sekarang langsung di label, oh kamu berargumen gini karena, oh lu sakit hati ya? Lu lu anak abah ya gitu kan? Aku sebel banget digituin, sebel banget di komentar. Cie barisan sakit hati. Emang lu tahu gue voting siapa? Emang lu tahu gue voting siapa? Kayak. Jadi tiap kali kita kritis, itu bisa langsung didiamkan dengan cara dibilang, ini yang ngomong nih tim low bet atau tim anak abah nih gitu. Seolah-olah segala keputusan atau segala hal yang kita pikirkan itu terkait dengan politik elektoral. Seolah-olah seluruh hidup kita, seluruh opini kita itu terkait dengan siapa yang kita pilih di kotak suara 14 Februari lalu. Ya begitulah keadaan sekarang ya, makanya kadang-kadang netizen juga ada yang sungkan mau protes tentang kebijakan pemerintah. Maka dari itu ayolah come on, kita semua bersatu untuk menjaga kebijakan pemerintah agar tetap pro dengan rakyat. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.